Langkah pertama yang harus kita lakukan, amplas bagian valve teflon dengan amplas kasar terlebih dahulu seperti ini ya. Selamat datang kembali di channel Sobat Bediler, channel yang membahas seputar senapan angin dan solusi mengatasi masalah yang terjadi pada unit kita. Baik Sobat Bediler, di video kali ini saya ingin membagikan tutorial cara mengatasi masalah yang terjadi pada senapan PCP yang apabila senapan dipompa itu anginnya ngelos ya atau bablas. Terlebih dahulu kita cek dan kita pompa senapannya. Karena ini anginnya pada tekanan 0 PSI ya atau kosong. Jangan lupa sebelum dipompa kita tarik grendelnya terlebih dahulu pada posisi track 1 atau track 2 ya. Setelah itu kita coba isi anginnya. Nah, di sini terdengar jelas ya. Ada suara angin yang mendesis. Ini bisa didengar lewat camber atau lewat ujung laras bagian depan. Dan jika terjadi hal semacam ini ya, artinya angin yang dipompa masuk ke senapan tidak bisa menyimpan pada tabung penyimpanan yang ada di senapan PCP ini. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada kasus semacam ini. Yang pertama itu dari valve teflonnya yang sudah aus ya atau tidak rapat lagi, dan kemungkinan keduanya itu dari klep tahanan angin atau o-ring yang ada pada ujung ruang ledak atau yang biasa disebut dengan kerean. Dan untuk memastikan letak permasalahannya, kita lihat terlebih dahulu kondisi valve dan o-ringnya. Di sini terlihat klep tahanan yang sudah memar dan bisa saja itu menyebabkan kebocoran, serta kondisi valve teflon yang sudah bergelombang seperti ini ya. Nanti kita haluskan dan sekalian katup di ruang ledak kita amplas agar hasilnya lebih rapat lagi. Sebelum melakukan pengerjaan, siapkan terlebih dahulu 2 lembar amplas dengan ukuran yang berbeda seperti ini ya. Yang satunya agak kasar dan yang satunya lagi yang halus, biasanya di ukuran 1000 seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan, amplas bagian valve teflon dengan amplas kasar terlebih dahulu seperti ini ya. Lakukan berulang kali sampai cekungan atau gelombang yang ada pada teflon itu hilang. Setelah itu lakukan langkah kedua dengan mengulang hal yang sama dengan amplas yang halus yang ukuran 1000. Seperti ini hasilnya setelah kita lakukan pengamplasan ya Sobat Bediler. Selanjutnya kita ganti amplas pada bagian katup ruang ledak sampai benar-benar halus dan mengkilap tanpa ada baret atau lecet sedikit pun agar tidak terjadi kebocoran pada bagian valve ya Sobat Bediler. Kita lakukan pengamplasan dulu seperti ini, dan hati-hati ini langsung menggunakan amplas yang halus ya, yang ukuran 1000. Jika dirasa sudah halus dan mengkilap seperti ini ya, lalu kita ganti klep tahanan anginnya pada bagian ujung ruang ledak. Yang lama kita buang. Di sini coba kita ganti yang baru ya Sobat Bediler. Setelah klep tahanan kita ganti ya Sobat Bediler, kita pastikan dulu o-ringnya apakah perlu diganti atau tidak. Dan sepertinya ini masih bagus ya, tidak usah kita ganti. Setelah itu kita pasang kembali teflonnya. Jangan lupa pernya dipasang dulu.
Lalu jangan lupa dikasih pelumas ya sobat bediler. Ini fungsinya untuk menjaga keawetan teflon agar tidak mudah mati atau tidak mengeras ya. Dan jangan lupa juga o-ring atau klepnya dikasih minyak pelumas agar tetap elastis. Setelah itu kita masukkan kembali ya sobat bediler, ruang ledaknya kita masukkan dan kita kembalikan di tempat semula. Dan hati-hati jika memasukkan kerek atau ruang ledak ini, harap hati-hati dan teliti jangan sampai o-ring atau karet-karetnya nyangkut di lubang baut ini misalnya ya. Kalau sampai terjadi baret atau lecet ya, itu nanti bisa dipastikan menyebabkan kebocoran lagi dan kita bongkar pasang lagi 2 kali kerja. Maka dari itu mohon hati-hati setiap memasukkan kembali o-ring atau seal ya. Setelah selesai pemasangan ya sobat bediler, jangan lupa baut-bautnya diteliti lagi, jangan sampai ada yang kurang. Dan di sini kita coba akan isi angin ya, kita pompa lagi. Dan ini terlihat sudah bisa diisi ya. Jika didengarkan sudah tidak ada lagi kebocoran pada unit ini ya sobat bediler. Tetapi untuk hasil yang lebih akurat mengetes suatu kebocoran pada unit, biasanya saya lakukan dengan cara merendam unit di air. Akan tetapi sebelumnya jangan sampai lupa ya sobat bediler, teleskopnya harus kita lepas terlebih dahulu supaya aman. Kurang lebih seperti itu ya sobat bediler video tutorial dari saya. Semoga bisa membantu sobat bediler semua yang masih pemula atau masih awam. Dan untuk memperbaiki unit senapannya sendiri di rumah dengan hemat biaya tanpa harus jauh-jauh datang ke bengkel.